saya tahu juga bahwa ya beberapa dari pemerintah juga, dari orang-orang pintar juga mengatakan bahwa negara ini bisa maju kalau desanya juga maju atau berawal dari desa. Empowering the society itu suatu hal yang besar gitu ya. Besar itu dalam konteks manfaat. Ini adalah network kita, jaringan kita juga bertambah gitu. Ini alhamdulillah gitu teman-teman di BINUS Malang, mereka muda-muda, dinamis, semangat gitu ya, penuh semangat gitu. Kita akhirnya bisa bekerja sama walaupun setelah itu kan kita koordinasinya jarak jauh LDR gitu ya, ceritanya gitu. Baik, hari ini kita ketemu lagi salah satu sosok yang luar biasa. Selalu ada cerita-cerita baru di BINUS Podcast, dan selalu cerita ini belum pernah diceritakan di tempat-tempat sebelumnya. Dan hari ini saya kedatangan ibu yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Pantri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mas Ari? Baik juga, baik. Ini sebenarnya teman lama, cuman karena masing-masing sibuk, jadi nggak pernah ngobrol. Gitu ya. Jadi, dan hari ini nyempetin ngobrol, dan ada sesuatu yang akan diceritakan oleh Bu Pantri ya. Bu, gimana nih COVID? Masih aman-aman aja atau mungkin ada sesuatu yang harus diwaspadai? Kalau waspada, kita selalu waspada ya, terutama juga para pimpinan BINUS University kan selalu mengingatkan ya, dan support lah ya gitu. Jadi kita ikuti semua semua arahan ya, prosedur, dan alhamdulillah sampai saat ini sehat gitu. Dan aktivitas masih berjalan dengan lancar. Bu, aku kemarin sempat ya korek-korek lah tentang Ibu Cie. Saya pengen tahu sebenarnya Ibu Pantri ini siapa gitu ya. Ada salah satu hal yang menarik bahwa Bu Pantri ini menjadi salah satu sosok yang sangat peduli ternyata akan perkembangan atau pengembangan potensi usaha kecil warga nih. Kalau saya lihat kemarin ada beberapa video yang saya lihat juga, dan juga pengembangan di desa ya. Salah satu adalah pemberdayaan ruang publik terpadu, ramah anak, dan juga kontribusi menciptakan perpustakaan desa sebagai salah satu pilar desa cerdas di salah satu kota di Indonesia, itu di Kota Malang. Cerita sedikit dong, Bu. Apa sih sebenarnya itu, gitu ya? Silakan, Bu. Iya, baik Mas Haris, terima kasih nih ya waktunya bisa ngobrol ya, bisa ketemu lagi. Mungkin ya yang pertama sedikit urut tapi semoga singkat ya, yaitu pengembangan desa cerdas Kelurahan Pakis di Malang, gitu ya. Di Malang. Nah, itu bersebelahan dengan atau dekat sekali dengan kampus kita tercinta ya, BINUS Malang. Iya, betul. Jadi waktu itu saya ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan workshop untuk rekan-rekan di BINUS Malang, workshop tentang riset gitu ya. Nah, waktunya itu 3 hari. Saya pikir 3 hari ini kayaknya bisa ngapain lagi gitu ya, selain selain ketemu teman-teman di sana dan sharing tentang riset gitu. Akhirnya sebelum ke sana diskusi dan konsul dengan pimpinan BINUS Malang, Pak Boto, Pak Robert gitu ya. Kemudian kita inisiasi kerjasama ya, apa yang kita bisa lakukan untuk neighborhood gitu ya, our neighborhood di lingkungan BINUS Malang. Nah, saat ke sana kita sudah persiapan dan kita berkunjung ke Kelurahan Pakis ya, disambut dengan baik oleh Pak Kepala Desa beserta Pranata Desa. Timbullah kemudian rencana kita untuk mengembangkan desa tersebut menjadi desa cerdas. Gitu, desa cerdas konsepnya itu memiliki 4 pilar. Gitu. Salah satunya adalah warga cerdas. Jadi dimulai dulu nih, kalau mau jadi desa cerdas, warganya dulu nih yang cerdas, gitu kan? Gitu ya, sumber daya manusianya dulu. Nah, bagaimana kita memulainya? Stepnya itu sederhana saja dulu, gitu. Apa yang kita bisa lakukan, gitu ya? Karena banyak sekali tantangannya tentunya. Nah, ini alhamdulillah, gitu teman-teman di BINUS Malang
mereka muda-muda, dinamis, semangat gitu ya, Mhm, penuh mhm, semangat mhm. gitu, kita akhirnya bisa bekerja sama walaupun, setelah itu kan, kita koordinasinya jarak jauh LDR gitu ya, ceritanya gitu ya. Tapi dengan support dari, Oke. pimpinan, kemudian Oh juga ya, Bu, ada saya potong sebentar ya, Bu, iya, ya. silakan Bu, ya. waktu Ibu datang ke kepala desa dan Iya, juga jajarannya, ada iya. cerita apa tuh di situ, Bu? Si kepala desa itu apa sih yang dia dia apa, ya artinya kan dia menyambut baik, tapi sebenarnya dia punya cerita apa sih, Bu, tentang desa itu yang akhirnya disambut Eee, baik terhadap program iya yang Ibu betul. sampaikan? Desanya aman, damai, tentram, gitu Mhm, ya, mhm, diklaim mhm, seperti itu. mhm, Tapi mhm, memang, kalau dari demografi gitu ya, mhm, mhm, demografi kalau topografi nah ya iya, memang desanya subur, cukup subur. Tapi iya, kalau dari iya. demografi memang, pendidikan ya, tingkat pendidikan masyarakatnya itu masih sebagian besar mayoritasnya adalah sampai SMA, Oke, gitu oke. ya, sampai SMA. Mhm, Jadi mhm. masih, kurang lah ya, proporsinya yang menempuh pendidikan tinggi gitu. Jadi Mereka si kepala desa itu punya punya visi juga kali ya, Bu, atau punya mimpi juga pada ya, saat itu? visinya Mhm, lebih kepada heeh. meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Oke, Gitu, gitu ya. oke. Jadi memang, mayoritasnya masih petani, gitu. Jadi bagaimana sih pengennya Oh. meningkatkan, kemandirian ya secara Mhm. ekonomi, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Nah, kita mulai waktu itu dari, manusianya dulu nih, bagaimana Oh, manusianya oke. bisa cerdas sebelum kemudian kita mengarah ke pilar selanjutnya gitu ya, yaitu, ekonomi cerdas gitu. Oh, Tapi oke, kita belum oke. sempet nih Mas Haris ke Heeh, sana, heeh. Iya, iya, baru iya. warga cerdas, ya. Iya, iya, iya. Artinya, eee, ya sejalan lah ya, Bu, dengan apa yang apa namanya, diharapkan oleh pemerintah. Waktu itu sempat ada orang desanya juga, Bu, atau yang terlibat? Atau mungkin Ibu sempat Iya, ngobrol sama orang desa juga, gimana, Bu, apa, realnya ya, orang di sana realnya apakah ya. memang program ini juga akhirnya atau enggak gini, ada dia cerita mungkin orang desa itu, "Iya, saya mau mengembangkan ini segala macam," gitu. Wah, bersyukur bahwa ada program ini bersama dengan pemerintah dan juga pihak swasta dalam hal ini BINUS gitu ya misalnya gitu. Bagaimana Bu, Eee, penerimaan mereka di sana ya? jadi Mhm. awalnya itu memang kita masih diskusi dengan perangkat desa, gitu ya, perangkat Mmm, desa, mhm, mhm, gimana mhm. sih nih, warga cerdas tuh kayak apa sih gitu ya. Mhm, mhm, Warga mhm, cerdas mhm. warga yang cerdas salah satunya cirinya adalah literasi ilmu pengetahuan, gitu. Oke, oke. Berwawasan gitu ya, Mhm, mhm, berwawasan. Nah, kalau mereka berwawasan tentunya diharapkan mampu wawasan yang baik itu mampu diterjemahkan dalam, kehidupan sehari-hari gitu ya. oke, oke. Nah, gimana caranya kita mulai sederhana aja waktu itu Mhm, Mas Haris ya, mhm, mhm, di mhm. situ di kelurahan tuh ada semacam ruangan gitu, Mhm, kayak aula, aula mhm, kecil mhm, gitu ya, mhm. aula kecil. Nah, itu tadinya buat kayak kumpul-kumpul warga gitu ya. Mmm, Kalau ada, misalnya peringatan apa, makan-makan di situ, ibu-ibu PKK, tapi tidak terfungsikan dengan, eee, optimal gitu. oke, oke, oke. Belum lah ya, belum. Mhm, mhm, Programnya juga belum mhm, rutin, terus mhm, belum terstruktur gitu. mhm, Nah, mhm, dibantu ya, diskusi dengan Ibu Priska, Yuventia mhm, Priska mhm, dan Ibu, mhm. Yudis waktu itu ya, Iya, iya, koordinator di sana, iya. "Yuk kita bikin yang sederhana dan memungkinkan terus jadi gitu, apa ya?" Gitu ya. Mmm, mhm, Perpustakaan mmm. akhirnya. Oh, oke, Masuk ya, perpustakaan ya. perpustakaan Oke, desa, belum iya. ada waktu itu Mas Haris. Oh ya? Ya, belum ada gitu Oh, ya. Terus, kami juga ke sekolah-sekolah SD gitu ya, mmm, untuk, mmm, mmm, menilai, mengakses gitu. Gimana sih mhm, minat mhm, baca anak-anak gitu kan. Lah wawasan itu kan mhm, dari salah satu dari membaca ya. Memang mmm, kurang gitu ya, iya, karena dirasakan mmm. dari guru-guru, ya bacaannya ya masih kepada bacaan buku paket gitu kan. Ya Kalau yang kalau heeh, betul. Kalau saya lihat tuh, bukan lihat sih, bagaimana sih Ibu melihatnya bahwa bahwa apa namanya, ya beginilah gambaran desanya kita ya ya kalau Ibu lihat di apa, area kecil seperti di salah satu daerah di Malang itu sendiri, ternyata memang ya desanya ini perlu
perlu dikembangkan, Bu. Bagaimana Ibu melihat 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 apa, ya desa yang memang yang akhirnya ya ini perlu benar-benar ada salah satu program yang harus dijalankan untuk membantu pemerintah dalam pengembangan desa itu sendiri ya, Iya, Bu, ya? Mhm. daya saing ya kali ya Mas ya, walaupun Mmm, kita melihatnya belum mhm, belum masih secara umum ya kita lihat mmm, ya. mmm, Daya mmm, saingnya, terus waktu kita tanya apa sih kelebihan desa ini gitu ya, iya betul apa betul, sih heeh, potensi ke depannya gitu ya. heeh heeh, Mereka juga belum bisa mendefinisikan dengan mhm, clear gitu mmm, ya. mmm, mmm, Jadi masih pada tekanan yang, "Oh ya kami petani," gitu ya. Terus kira-kira kalau, jadi petani itu apa nih yang bisa jadi petani unggulan dibanding tempat lain. Nah, itu juga belum iya bisa gitu ya. Nah, itu sih iya. mungkin, ukuran sederhananya ya, Mas, ya, gitu. Oke oke. Ya kan Nah, saya tahu juga bahwa, ya beberapa dari pemerintah juga, dari orang-orang pintar juga mengatakan bahwa negara ini bisa maju kalau desanya juga maju atau berawal dari desa. Kalau desanya nggak maju, ya nggak akan maju negara ini gitu ya. Bagaimana Ibu melihat itu? Apakah ini menjadi salah satu latar belakang Ibu akhirnya mau bergerak ke desa-desa gitu ya, yang saat ini desa yang sudah Ibu tuju di Malang itu ya menjadi salah satu dorongan untuk kontribusi kita untuk iya, negara ini atau bangsa ini, Bu, ya. Gimana Bu melihat hal itu? eee, ya kita melihatnya hal sederhana apa dulu nih yang kita bisa Oke setidaknya mulai oke. gitu ya. Ya Dan, ya. dekat dekat dengan, Mmm, kita gitu ya, mmm, dekat dengan mmm, secara mmm, lokasi dekat banget sama Binus mmm. Malang gitu. Ya ya Dengan ya. ya aksesnya juga lebih mudah dan mudah-mudahan sih, impact-nya itu bisa dirasakan. Itu sih Mas yang paling penting ya, Mmm, mhm mhm. dampaknya itu mereka merasakan nggak sih gitu ya. Jadi Mhm hal yang mhm. sederhana dulu deh kita bisa kita mulai gitu. Desa cerdas itu adalah, pengembangan kontribusinya Ibu dan tim kaitannya dengan desa itu dengan, membangun desa cerdas itu sendiri ya, Bu, ya? Ya betul, Oke, salah sampai satu sampai saat ini masih jalan, Bu? Atau masih, mungkin masih terus berkembang? yang koleksi buku itu Mhm. 250 judul Oh buku ya? dan, sekitar 600 eksemplar itu dari mana waktu itu, selain di-funding dari, hibah BINUS, hibah PKM, itu juga Ya waktu itu ya. kita, bikin flyer Mhm. untuk donasi buku, "Mari donasi buku," gitu ya. Oh, Ibu Jadi melibatkan masyarakat di sana juga untuk mau masyarakat di Jakarta, bersama-sama ya? Mas, masyarakat di Jakarta Di Jakarta? iya, Oh malah gitu. Oh justru iya. bergerak, "Ayo Jakarta," untuk Iya membantu iya teman-teman di betul desa gitu sana ya. gitu ya? Jadi dari Oke. teman-teman kan punya, dulu mungkin ada buku yang masih layak baca ya gitu Ah ya hah dari ah hah, anak-anaknya gitu, ah hah. dikumpulkan, Mhm. disortir, kita harus Mhm sortir juga mana yang sesuai gitu ya. mhm. Nah itu setelah saya sortir kemudian saya kirim ke Binus Malang waktu itu, Oke oke ya oke. Bagaimana kekumpul lah. dengan betul ya, bagaimana dengan sekarang ini Bu, bahwa Ibu dan teman-teman juga, terutama teman-teman di Malang juga membangun desa cerdas, apakah ini menjadi salah satu, apa ya, ini ya, kontribusi itu nggak harus gede-gede banget lah ya. Ya kita Iya melakukan sesuatu yang seperti ini pun juga, ini menjadi salah satu semangat kita untuk bisa membantu bangsa ini, benar ya Bu ya? Atau bagaimana Bu? iya. Betul. Nah, Mhm mungkin, ditambahin nih Mas ya, ini yang mhm menggembirakan adalah mhm bahwa mahasiswa BINUS Malang itu juga turut berkontribusi. Jadi mereka mhm. bikin konten Oke. digital, ya. Ah Jadi dari hah, mahasiswa ah gitu ya, bikin hah. konten digital. Pembelajaran yang sudah ada ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Oh, oke. Untuk bahasa Inggris dasar. Jadi memang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar gitu. Oh, itu Jadi untuk kebutuhan yang tadi, ruangan yang tadi, Bu? Maksudnya di situ area jadi yang ada jadi komputer, perpustakaannya, ada komputer, ada gitu-gitu ya? ya. Oh. Jadi ada buku cetak gitu. Mhm, Kita juga memberikan konten di YouTube gitu ya. Ada mhm komputer mhm di sana yang bisa mhm. konten itu bisa diputar dan diberikan kepada anak-anak di sana. Itu ada jadwalnya, Bu? Di apa, ruangan itu? Ada misalnya kapan dia bisa mengakses Jadwalnya segala itu macam atau bebas jadwalnya itu saja? memang
kita sesuaikan kalau Senin sampai Jumat itu sesudah pulang sekolah, Mhm. sekitar 1 sampai 2 jam Mhm. gitu, Mhm. dan hari Sabtu, tapi kalau Minggu tutup, gitu. Oke oke. Bagaimana, Bu, antusiasnya mereka? Ini kok saya jadi interview tanya jawab nih. Apa kan? Nah, Ibu integrasi apa, integrasi Ibu nih jadinya gitu ya. Apa Kak, namanya, semakin bertambah ya, Bu, ya, itunya ya? Apa bagaimana, Bu? kalau Pesertanya segala macam, heeh. kalau peserta itu tiap Heeh. hari ada saja gitu yang Oke mampir, oke. karena di space tersebut juga Mhm. kita jadikan sebagai pusat komunikasi dan kreativitas warga gitu. Jadi Mmm. mereka juga anjang sana gitu ya. Jadi Mhm. tempat berkumpul, kemudian juga ide-ide apa gitu ya. Nah, terus terang karena juga pandemi gitu ya, Mhm. Mhm. memang tidak seaktif sebelum pandemi gitu ya, kan juga ada Oke. pembatasan-pembatasan. Tapi kalau kunjungan untuk melihat buku, baca-baca itu selalu ada gitu, Mas. Oh, iya ya, di pandemi ini segala sesuatunya jadi keterbatasan ya. Dari teman-teman Ibu gitu ada bagaimana akhirnya ini bisa bisa terus tetap ya, Bu, ya, Desa Cerdas itu sendiri ya, apalagi situasi pandemi ini apakah memang menurunkan, apa, niat kontribusinya atau mungkin ada pemikiran lain yang akhirnya nanti, wah ini harus harus tetap Desa Cerdas ini harus berkembang dan hal-hal apa yang mungkin dikembangkan walaupun situasinya seperti ini atau harus Iya. menyesuaikan gitu ya, tadinya ketemu dan tadi bisa ketemu. Bagaimana, Bu, tantangannya, Bu? Ya, tantangannya Mhm mhm. memang penyesuaian terutama di mobilitas ya, Mmm, Haris ya, iya gitu iya. ya. Karena di sana juga pihak kelurahannya juga tidak bisa full Mmm, capacity gitu ya. mhm mhm Nah, mhm. awalnya setelah perpustakaan Tirta Cendekia, kita sebutnya adalah Mmm, perpustakaan Tirta Cendekia mhm. itu dibuka. Nah, rencananya tadinya kita mau lanjut ke pilar kedua, yaitu Mmm, Pranata Cerdas gitu. mmm. Yaitu menyiapkan pengurus pengelola desa gitu, bagaimana mereka bisa cerdas gitu ya. Nah, kita mau kasih rencananya tadinya Mhm. serangkaian training gitu, Mas. Oh, artinya Ibu memberdayakan masyarakat sekitar juga untuk mengelola itu ya, Bu, ya? Jadi tidak memang hanya dari Ya, kitanya saja, dari Ibu fokus dan dulu tim? di pegawai kelurahan, tapi juga kita Mmm, membuka misalnya di layer kedua gitu ya, siapa mhm sih yang mhm, siapa yang biasa jadi PIC gitu ya, koordinator mmm, misalnya 17-an atau heeh, PKK gitu ya. Kita mau rekrut, heeh. bukan rekrut ya, tapi kita jadikan member lah untuk mendapatkan Oh, pelatihan ini, tapi belum bisa terlaksana Mas Haris, karena terlaksana, ya kendala oke. pandemi ini Ya, gitu. saya pikir menarik ya, Bu, ya. Jadi memang, keberlanjutan, program itu tidak hanya sekedar yang sifatnya filantropi gitu ya, artinya kita Iya, berikan lalu lalu ya udah selesai gitu ya. Tapi juga iya, bagaimana ini bisa manage dan juga pasti ada keterbatasan gitu iya. ya. Nah, bagaimana melibatkan yang pada akhirnya melibatkan masyarakat juga untuk mengelola itu sendiri gitu ya, Bu, ya. Iya, Dan betul. itu menjadi salah satu, apa namanya, hal yang sebenarnya kalau mau sustain ya harus seperti itu, begitu ya, Bu, ya? Iya Mhm betul, mhm harus ada mhm. yang mengelola ya, Mhm gitu mhm ya. mhm 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 Self mhm. manage gitu. Jadi Oke. kita mungkin BINUS ini sifatnya nanti lebih ke apa ya, monitoring atau advisor gitu ya, tapi implementasinya dan mungkin pengembangannya juga harus di mereka gitu. Hanya saja Iya, Bu, memang ya betul. Harusnya itu Ibu udah habis itu Ibu melanglang buana lagi ke desa-desa berikutnya, Bu, gitu. Karena iya. desa yang lain juga pasti akan menunggu Ibu tentang program-program yang Ibu sampaikan kaitan dengan desa cerdas itu sendiri dong, Bu. Iya, harusnya begitu ya, idealnya gitu ya, Mas Haris ya. Ayo kalau gitu saya mengajak Kakak nih. Gitu ya. Ya, saya pikir ini menjadi salah satu hal yang sangat baik ya, Bu, ya, di mana, kita sangat butuh sekali orang seperti Ibu dan juga teman-teman dan tim juga, bagaimana peduli terhadap desa-desa yang ada. Saya pikir
ini kerja bersama gitu ya, tidak hanya Iya, sekedar betul, menuntut pemerintah untuk bisa bagaimana membantu desa, tapi kita masyarakat pun juga harus saling membantu gitu ya Bu ya, untuk hal betul, itu ya. betul. Iya. Ada satu hal yang menarik ya Bu ya, dari sisi juga mau peduli gitu ya Bu, untuk bisa memikirkan itu juga ya, nggak semua orang juga bisa berpikir atau mau punya waktu dan tenaga untuk bisa mengarahkan ke sana. Oh Ibu mau ya? Kenapa Bu? Eh, saya ngelihat Ah kita punya daya ya, kita oke. punya power gitu Mhm, di situ. Karena untuk memberdayakan orang lain kita harus mhm. berdaya dulu gitu, Mas Haris Mmm, ya. mhm Eh, mhm kita ini semua dosen, gitu ya. mhm, mhm Kita punya kelebihan gitu, mhm, ya, mhm, kelebihan dan tentunya kita punya punya daya iya gitu iya iya, yang bisa kita share gitu ya, mhm, tidak melulu harus material sifatnya gitu iya iya, ya. Nah seperti itu sih sebenarnya konsep saya seperti itu. Oh saya ini punya pemikiran, saya punya ide dan pemikiran ini adalah logis kok, gitu ya. mmm, Bisa 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 dilakukan secara bersama-sama kok, gitu ya. mhm, Kemudian cari-cari support gitu, oh institusi saya mensupport, so why not, gitu ya. iya iya, Seperti terus rekan-rekan kolega-kolega juga mereka juga antusias. Jadi ini harus ini bisa kok, doable kok, kerjable gitu ya. Ini waduh, doable ini kok. luar luar biasa ini semangatnya dan akhirnya, ada beberapa program juga yang tadi saya, sempat sebutkan di awal juga mengenai pemberdayaan publik terpadu ramah Ya ramah anak, ramah betul. anak dan, Ramah iya betul ya, ramah anak yang iya, bertempat di mana Bu, Pantri ini maksudnya apa Ibu ya? eee, Program publik terpadu ya, ramah apa tadi, bahwa ada semangat Ibu juga untuk bisa memberikan iya, kontribusi sehingga program-program yang lahir pun itu, terlaksana gitu ya, salah satunya adalah pemberdayaan ruang publik terpadu ini Bu ya. Bagaimana iya. Ibu program ini? Eee, Sebetulnya itu dekat saja, Mas Mhm, Haris, itu ada mhm. di Kecamatan Kebagusan, Kebagusan Mmm, Jakarta Selatan. oke Nah, di oke. sana itu kecamatan itu membawahi 5 RPK. 5 RPK Mmm, gitu ya. mmm, Saya mmm, jalan-jalan ke sana, mmm. terus ngobrol dengan pengurus RPTRA. Kebetulan yang saya kunjungi salah satunya RPTRA-nya itu tertata dengan apik, apik Iya sekali, iya asri iya gitu ya, iya asri. iya iya. Memang fungsi RPTRA, core-nya intinya adalah untuk anak-anak gitu ya, Mmm, untuk mhm. meningkatkan kompetensi anak-anak, kemudian Mmm, juga mhm, memberikan ruang ruang mhm, yang ramah anak gitu ya, artinya mhm. bebas bahaya dan sebagainya, sekaligus Iya pembelajaran. Tapi iya, ternyata RPTRA itu tidak hanya peruntukannya itu untuk itu fungsinya. RPTRA juga mmm, menaungi menaungi iya, aktivitas para pemuda, ada yang sifatnya perkumpulan, ada yang lebih formal mhm, yaitu Karang Taruna. Nah, mmm, pemuda-pemuda ini mereka itu mereka sebagian dari mereka itu punya usaha, Mas, usaha oke, kecil gitu iya ya. iya iya Ada iya, yang sablon, cetak sablon. oke, Terus ada yang punya dia bikin kerajinan untuk hantaran, iya acara-acara pernikahan gitu ya, iya iya iya, tunangan dan acara lain. Terus mhm ada yang lebih kreatif lagi, dia punya kamera mhm DSLR ya, mhm, walaupun bukan yang iya tercanggih gitu ya. iya, Nah, dia kemudian punya bakat fotografi. Akhirnya mhm RPTRA tadi yang asri tadi itu mhm. jadikan setting untuk pemotretan prewedding gitu. Oh gitu? Iya, Oh, dan oke, hasilnya bagus gitu, mmm, seperti oke. fotografer profesional. Oh Nah, iya, kemudian diskusi ngobrol, ngalor ah hah ngidul, yang ah hah, kesulitan mereka adalah promosi. Gitu. oke oke, Produk mereka, jasa mereka mhm, belum kedengeran, mmm, gitu. mhm Jadi mhm masih terbatas di situ aja, padahal mhm, potensinya itu besar, besar, gitu ya. betul Akhirnya saya betul. berpikir, ini harus gimana ya? Kalau brosur udah ketinggalan zaman dong ya, ya Iya, kan? Gitu. Ini semuanya harus go digital gitu, betul. gitu kan? Nah, pemikiran saya yang sederhana gitu ya, kayaknya harus bikin web deh, gitu.
gitu ya. Oke. Mau nggak mau nih bikin web supaya jangkauannya, exposure-nya itu bisa kita tingkatkan. Akhirnya Ya. bikin web, itu Mas Mhm. ya. Mhm. Bikin web yang disesuaikan dengan kebutuhan Mhm. mereka, gitu. Mhm. Jadi di Mhm. web RPetra tersebut, jadi webnya ini milik RPetra, gitu. Webnya juga Oke. namanya RPetra Baung gitu ya. Heeh, Webnya heeh. itu kita Heeh. bikinkan waktu itu. Saya juga konsul ke Oh. teman-teman yang jagoan gitu ya, Heeh, jagoan heeh, heeh, IT gitu ya, heeh, gimana sih gitu, heeh, heeh, menu-menunya seperti apa, udah jadi heeh. webnya kita kasih pelatihan gitu ke Oke, mereka. oke, Kasih oke. pelatihan sebelumnya kita minta dulu, kaos-kaos yang hasil sablonannya difotoin dulu dong yang bagus-bagus gitu ya. Mhm, mhm. Hantarannya, terus ada yang pinter bikin kue, cake, itu difotoin dulu dong, minta tolong sama yang jago fotografi tadi gitu, temennya Oh, oke, gitu. oke, oke, Ya, oke. kemudian akhirnya kita lakukan series of training lah ya, kita Mhm, sebutnya ya, gitu ya. mhm, mhm, mhm. Beberapa kali training kita latih mereka jadi web administrator yang pertama. Oke. Jadi bukan kita lagi nanti yang nge-manage webnya dong, Mhm, ya kan? mhm, Harus mhm, mereka kan, mhm, gitu. mhm, mhm. Kita mampukan mereka supaya mereka bisa mengelola webnya. Ini Mhm. web nggak murah loh, istilahnya gitu ya. Iya, Ini iya. dibikinnya capek loh, gitu. Dan Mhm. ini harus dimanfaatkan. Tantangan, kesulitan mereka waktu itu adalah memasarkan. Nah Mhm. sekarang nggak boleh lagi ini jadi Iya, susah memasarkan. Kita gitu, kita challenge-nya mereka seperti itu. Ini udah ada nih, udah ada alatnya, udah ada tools-nya. Silahkan oke. manfaatkan. Jadi kita ajarin mereka gimana ngupload foto-foto yang cakep tadi ya, yang Mhm. bagus. Terus kalau ada produk baru, sablonannya baru, gimana supaya take down ya, Mas ya, take down yang Mhm, lama mhm, diganti mhm. foto yang baru. Seperti Baru. itu, Mas Haris ya. Oke, oke. Ini RPtra-nya yang ada di saat ini ada di kebagusan itu ya, Bu, ya? Iya, betul. Atau Jadi enggak gini, Bu, jadi gini, saya mau tahu sebenarnya sih, sebenarnya, RPtra ini yang Ibu lihat ya, kenapa Ibu memilih RPtra gitu ya, sebagai sebagai apa namanya, ya kita ingin juga memberikan nilai manfaat buat orang banyak gitu ya. Kenapa nggak yang lainnya gitu ya? Apakah memang RPtra ini, sejalan dengan program pemerintah gitu ya, terutama pemerintah iya, DKI gitu ya, pemanfaatan ruang publik yang kita kenal ramah dengan anak. sebutan RPtra itu sendiri sih, Bu, ya. Iya. Apakah Ibu melihat bahwa ada gap nih ya, bahwa ruangan sudah ada, masyarakatnya juga menerima, tapi ada hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi ya untuk hal tadi Ibu sampaikan. Bagaimana Ibu melihat RPtra itu sendiri, Bu? Sebenarnya sih, saya mudah aja ya, Mas, ya. Saya Mhm, berpikir mhm, gini, mhm. pemberdayaan kan target utamanya manusia, gitu ya. Oke, oke. Pemberdayaan itu manusia. Berarti Mhm. saya harus cari kantong-kantong gitu, Mmm. tempat berkumpulnya manusia, agar kalau kita punya Oke. program, itu bisa Ya, sosialisasi dengan baik, gitu. Jadi saya ya, ya, identifikasikan, apa waktu di Malang ya, kelurahan gitu ya. Terus ya, yang di ya. Jakarta, kok RPtra gitu ya. RPtra itu Benar. RPtra itu kalau ada anak-anak, berarti ada Mhm. ibunya, gitu ya. Oke. Ada ibunya, ada, ada orang lain di situ, gitu. Iya, Nah, iya. itu kan berarti perkumpulan juga. Jadi kalau saya pikir saya ini program saya apa ya, saya Iya, deketin dulu nih, berarti iya. kantong-kantong, yang pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan, gitu sih Iya, Mas iya, Haris. iya, iya. Akses ya, lebih kepada Oh, akses. Setelah itu oh, timbul ide, gitu. oke, oke, oke. Anak-anak Ya. ini Bu, cukup antusias untuk ya Nah, artinya ada orang yang atau sekelompok yang akhirnya, mengarahkan mereka atau mereka iya, justru menjaga jarak, gimana Bu pada saat penerimaan mereka? RPtra tuh keren banget, Mas, gitu Mmm, ya. mhm, mhm, Heeh, jadi, mhm. saya juga cukup takjub gitu ya, ternyata Oke. dengan kesederhanaan mereka, mereka tuh Ah hah. punya program-program yang, pas kita pelajari, "Oh iya ya, bener ya," gitu. Oh, Jadi ternyata nggak hanya menyediakan ruang aja ya, Bu, ya? Ternyata ada program juga ya? punya program, Oh, oke, iya, oke, oke, oke. Heeh, punya heeh. program, Heeh. programnya itu juga terstruktur, Mas. Jadi kayak kalau kita tuh punya kurikulum desain gitu, Mhm. kita ya.
Oh Jadi gitu. iya, dia juga punya kayak Oh. semacam kurikulum, walaupun Hmm. sebutannya bukan kurikulum, tapi Ya, lebih ya. kepada pembelajaran kompetensi dasar. Jadi misal gini, pembelajaran budi pekerti gitu. Nah, itu Oke. ada kayak program tentang budi pekerti gitu ya. Kemudian Oh, tentang kreativitas. Nah, itu mereka oke. anak-anak itu diberikan kursus menggambar, Hmm, melukis, hmm, hmm, seni tari gitu. hmm, Jadi hmm. ada kursus-kursusnya dan gratis. Oh, Gratis. dan Ibu ngobrol dengan ini apa? Pengurus. Sekelompok yang mengurus kelompok Ya, atau pengurus RT atau siapa, Bu? Yang pengurus di situ? RPTRA. Oh, ada Ya, pengurus RPTRA-nya. ada Itu pengurus. sukarelawan atau dibayar? Tidak, mereka adalah kalau kita sebut mungkin pegawai tidak tetap ya, Oh, yang oke, oke. ditunjuk oleh kelurahan ya. Oh, oke. Oh, datang dari kelurahan untuk mengelola itu Iya, ya. iya. Wow, Mereka ternyata berkantor, Mas. oh gitu. Saya pikir hanya sekedar ruangan terbuka, orang bisa berkumpul bermain. Ternyata ada programnya juga. Nah, akhirnya Ibu tuh ngobrol sama sama Pengurus. pengurus-pengurus itu ya, Bu Dan ya. sama Pak Bagaimana? Lurah ya, dan sama Pak Lurah. Jadi memang kegiatan ini pun Ibu ada demen amat sih main sama lurah. karena Oke. Pak Lurah karena Lurah Oh, itu kan penggerak ya oh, gitu. oke. Dan saya bikin MOU loh sama Pak Lurah ini, saya Oke. pakai MOU gitu. Oh, iya, Karena iya. komitmen itu harus datang dari dua belah pihak gitu Betul, kan. betul. Saya Setuju, sepakat. mewakili institusi BINUL, saya Hmm, komit. hmm, 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 Tapi pihak RPTRA juga harus komit gitu. Jadi hmm, hmm, kita formalisasikan dalam bentuk MOU waktu itu, Mas Haris. hmm, 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 hmm. Gitu. Dan yang anak-anak yang RPTRA itu tanpa batas, artinya tidak disyaratkan harus seperti apa dan bagaimana, Ibu? Tidak, Sejauh tidak ini hanya enggak. seperti Oh, enak keanggotaan juga. saja, iya. Oh, oke, 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 oke. Bahkan Waduh, jadi mm-mm. bahkan harus di encourage tuh Mas. Jadi nggak gampang juga loh tugas RPTRA ternyata ya, gitu. Jadi Atau harus sejauh ini di tantangannya apa, Bu? Atau sejauh ini tantangannya apa? Program uh, sudah ada, uh, lalu ya Ibu dan tim, atau saya juga pengen juga nih jadi kontribusi di RPTRA nih gitu ya. Sudah ada yang mau gitu ya. iya, Dan apa masyarakatnya iya sejauh ini? minat, Oh, oke, minatnya oke. Mas. Iya, Oh. gimana ya? Uh, Heeh. Sejauh ini gimana Bu jadi melihat itu atau tantangan yang terjadi dan hmm, seperti apa biasanya yang mungkin udah iya, pernah jadi gini ya, dikeluarkan? anak-anak itu juga ternyata tantangannya sekarang gadget kan, saingannya ya. Betul, betul, Iya. betul. Oke. Jadi mungkin masih ada apa ya, persaingan ya. Saya Mhm. mendingan ke RPTRA belajar nari atau saya di rumah main game gitu. Oke. Ya, berarti harus ada insentif-insentif gitu kan. Oke, Nah, oke. insentif itu memang diberikan misalnya ada lomba, diadakan lomba, terus Mmm, ada mmm, hadiahnya gitu. mmm. Iya, begitulah Mas. Memang apa karakteristik Ya, ya, warga ya. gitu ya, warga di di Indonesia mungkin masih seperti itu ya. Iya, Jadi iya, iya. harus harus disemangati, harus di encourage dan mungkin ada insentif-insentif gitu. Iya, iya, iya. Ya ini mungkin tantangan ya, bagaimana Iya, ya tidak semudah yang dibayangkan bahwa betul. tadi kan eh, gangguan ada di mana-mana nih gitu kan ya. Bahkan kita pun, bahkan anak muda pun gitu, anak-anak sekarang gangguannya luar biasa gitu ya. Luar biasa, iya. Dengan adanya teknologi gitu ya, lalu Iya, ada hal lain yang akhirnya bahkan sekarang juga mungkin pandemi justru menjadi tantangan juga yang paling besar untuk iya. menggerakkan anak-anak Pandemi itu sendiri, Bu, ya. memaksa RPTRA tutup dulu, Oke. tutup Mas Sampai untuk kapan, Bu? anak-anak, tutup. Sampai kapan? Belum 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 ada ada? ini ya, ya belum ada Oh, aduh. ya Iya, keputusannya gitu. Tapi oke. kalau Karang Taruna mereka Mhm, masih masih jalan dan mhm, kan kita monitor gitu ya. mhm, Gimana mhm, webnya sudah dikunjungi kah? Terus mhm. ada interaksi kah gitu ya? Ya, ya. Ada foto-foto baru kah gitu?
"Oh iya Bu, ada ya." Ya kita sementara sih kita Iya iya sementara iya. seperti itu, Mas Iya Haris. iya iya. Saya kembali ke apa, Ibu ya, sebagai Ibu Pantri ini, ya saya melihat tadi ya, punya visi misi dalam diri Ibu sendiri gitu ya. Ya kita nggak bicara tentang, transaksional aja gitu ya, Ya, bicara tentang bahwa surga satunya harus dinilai dengan uang dan lain sebagainya, bahwa bahwa saya tadi lihat bahwa atau saya dengar juga bahwa Ibu Pantri melihat bahwa ada nilai yang lebih besar dari hal itu gitu ya. Apakah ini juga ya Ibu memang lahir dari dari sosok ibu yang suka membantu atau memang atau memang ada orang yang apa, punya latar belakang yang berbeda dan akhirnya dia mau membantu lebih banyak lagi atau orang-orang atau memberikan nilai manfaat buat orang. Bagaimana Ibu? eee, iya, Heeh, eee, mungkin faktor-faktor itu, mhm, ada ya Mas, bukan mungkin ya, mhm, dan mhm, mempengaruhi cara pandang gitu mhm, ya. mhm, mhm. Saya sebagai apa, waktu saya beranjak dewasa dan sebagainya. Iya. Saya dari keluarga guru gitu. Ya, Oke. ya kakek saya itu guru walaupun guru sekolah minggu waktu itu Iya ya. iya iya. Kemudian, apa, di luar mengajar di sekolah minggu gitu Mhm ya, mhm di gereja gitu, mhm mhm. apa, beliau itu suka ngajarin anak-anak warga desanya gitu ya, datang ke rumah terus Oke. diajarin Mhm. gitu, apa ya, Mhm mhm mhm. tidak ada Mhm kurikulum, tidak. Jadi mhm apa yang, mhm. apa, anak-anak itu misalnya perlu belajar apa gitu, Mmm, mhm eee, mhm. sampai ke kesenian ya, waktu itu saya ingat Iya ya, kakek iya. saya itu ke kesenian, Mhm. bisa gamel, diajarin gamel, terus beliau Mmm, juga bisa bikin belangkon gitu. Jadi keahlian yang jarang orang miliki, nah itu iya. diajarkan. Oh, oke oke. Kalau ibu saya dulu, kebetulan punya TK, Mmm. gitu. Ya mungkin itu kali ya yang ada. Jadi besar, pengaruhnya gitu. Iya iya. Tapi kalau Iya ngobrol sama Bu Panti memang sih, saya menganggapnya Ibu ini sangat, apa, ngemong anak-anak gitu ya. Ngomong anak-anak gitu ya. Itu juga dulu terlahir dikerjakan oleh ibu saya dulu, gitu ya. diminta Itu bantuin gitu. oh, oke. Dan Dulu akhirnya sih itu kesel ya. iya sih bener. Tapi sekarang akhirnya merasakan ya bahwa, wah ternyata hidup ini tidak hanya sekedar Ya, menerima, dalam bentuk uang saja, tapi ada nilai di dalamnya ada yang lebih besar dari itu ya, Bu, ya. iya, dan apa ya, kita selalu berada dalam, lingkup masyarakat gitu ya. Oke Kita oke nggak sendiri lah gitu. oke. Apakah ini juga menjadi salah satu penerjemahan Ibu tentang empowering, Bu? Ini menjadi ya kalau bicara tentang empowering ya, saat ini kan juga pemerintah, bahkan, BINUS juga menggerakkan tentang empowering the society ya, gitu ya. Mhm mhm. Apakah ini menjadi salah satu penerjemahan empowering-nya Ibu gitu, dalam hal Iya, apa yang tadi Ibu lakukan? iya betul sekali Mas Haris. Jadi ya, Mhm empowering the society itu, eee, suatu hal yang besar gitu ya, besar itu mhm. dalam konteks, eee, manfaat gitu ya, Mmm, mmm, dalam konteks manfaat gitu. Jadi, ya impact-nya itu adalah, bukan pada diri kita, walaupun tentu kita akan mendapatkannya juga gitu ya, oke. tapi lebih kepada bagaimana sih apa yang kita miliki ini ya, sekali lagi tidak, melulu pada materi gitu, tapi apa yang kita Ya miliki ini kita bisa share sehingga orang lain itu, apa, berdampak dan mereka, bisa melakukan sesuatu lagi gitu. Jadi kayak, ya ya eee, kemudian, efeknya itu domino gitu. ya Gitu ya. ya. Tadi hanya di lingkungan kita yang kecil, gitu. Mhm. Nah, lingkungan kita yang kecil ini kita harapkan juga kemudian bisa, apa, bisa menyebarkan kepada lingkungan mereka, gitu. Mmm, Nah, lambat laun tentunya, dampak tersebut kan bisa bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi, gitu. ya Itu ya. sih harapannya ya, Oke harapannya seperti oke. itu, gitu. Mau sampai kapan, Bu, Ibu Eee, Fitri?
sebenarnya sekuatnya saya ya gitu. Sekuat saya gitu. Karena menyenangkan gitu. Jadi Iya. menyenangkan gitu loh Mas. Jadi kita kita apa dapat teman gitu ya. Kita dapat Aha, teman, kemudian kita aha. juga belajar juga dari mereka. Oh, nyablon itu begini ya gitu kan. Gitu. Oke, oke. Oh, apa ternyata kalau mau beli yang penting ya mungkin ya buat ibu-ibu gitu ya. Bu, kalau mau beli bahan yang murah di sini. Ketemu nih ibu-ibu sama ibu-ibu ya. Iya, atau Oke, atau apa, "Bu, ini saya bikin, kue lebaran nih Bu, harganya buat oke. Ibu diskon deh." Menambah networking, menambah ilmu ya. Ternyata ibu ini pembelajar sejati ya. Jadi belajar dari mana aja ya Bu ya. Iya, Belajar tentang apa hal apa yang mungkin ibu nggak tahu jadi tahu ya sekarang ya. iya. Yang penting adalah network, apa, network kita, Ya, jaringan kita ya. juga bertambah gitu. Oke, oke. Wah itu nilai kebahagiaannya luar biasa ya Bu ya. Iya, banyak teman Mas Haris, dan mereka Oke. sedikit saja dari mereka misalnya, "Bu, ini apa, saya dapat orderan," gitu ya, Aha, dari web. aha, Nah itu aha. walaupun kecil ya, tapi membuat kita tuh rasanya, gitu ya, Iya, alhamdulillah iya. nih, gitu. Ayo webnya sering di ini dong, di apa, dilihat gitu. Sekali-kali ada yang posting pesan gitu. Iya, iya, iya. Kita bahagia, orang itu bahagia, imun kita aman ya, Bu, ya? Kata kata orang kan imunnya bagus, jangan lupa bahagia gitu dan membahagiakan Iya, orang lain juga gitu kan, iya. bisa Dan membantu orang bahagia lain. itu cukup sederhana ternyata. Cukup sederhana ya. Sepakat sepakat, Bu. Oke, Bu, rencana ke depan apa yang ingin Ibu lakukan atau ada kontribusi hal apa yang atau mimpi apa yang mungkin Ibu akan Iya, berikan gitu ya kepada masyarakat? iya. Hmm. Ke depannya saya akan apa, selalu gitu ya, eh, selalu memikirkan inisiatif-inisiatif apa gitu, Ya, ya. walaupun sederhana gitu ya. Mhm, Mungkin jangka mhm. pendeknya eh, mudah-mudahan sih nih ya Mas, pandemi ini bisa lebih Ya, apa, lebih friendly lah ke kita gitu ya, sehingga aktivitas-aktivitas pemberdayaan itu masih masih bisa. bisa berjalan, dan tentunya apa, saya akan konsisten gitu ya, konsisten untuk fokus kepada pemberdayaan masyarakat um, yang apa, yang sifatnya itu masih pada usaha kecil gitu, Mhm, mhm. karena memang merekalah target utama yang masih perlu banyak pembinaan lah ya, Ya, pembinaan gitu ya, 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 seperti itu. ya. Jadi targetnya sih ke sana gitu. Waduh, ini mudah-mudahan Ibu selalu sehat, Amin. semangat ya Bu ya, dan jangan lupa mengajak teman-teman yang lain ya Bu ya, supaya kontribusinya bisa lebih besar lagi. Saya pikir nggak semua orang sebenarnya Bu untuk mau menggerakkan ini ya Bu ya, karena apalagi situasi sekarang orang juga bingung dan apa ya bertahan untuk memikirkan bagaimana hidupnya masing-masing gitu ya. Dan itu Ya, tantangan juga buat kita tetap juga memikirkan orang lain untuk bisa memberikan kontribusi. Bu, ya, sebenarnya mau banyak hal lagi yang mau saya gali nih Bu tentang Dokter Pantri ini yang saya pikir menjadi satu sosok dan salah satu juga periset terbaik di BINUS dalam kontribusi untuk masyarakat, Bu. Sekali lagi ya. selamat dan appreciate kepada atau hal-hal yang Ibu lakukan bersama tim juga dan saya pikir kita semua butuh ibu pantri yang lain nih, gitu ya, supaya bangsa ini bisa lebih maju lagi. Thank you Bu Pantri, Terima kasih Mas Haris. obrolannya menarik. Kita perlu lakukan edisi kedua nih atau part kedua dalam obrolannya ya. Ya, mohon doanya semua inisiatif selanjutnya bisa berjalan gitu. Ditunggu Bu, Ya, ditunggu, sure, ditunggu. Oke, thank you. Kita close ya, untuk terima podcast kali ini. kasih. Makasih. Terima kasih Mas Haris.